Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Peran Arteta dalam proses gol Martinelli. Gol ketiga yang dicetak Martinelli jelas krusial dalam keberhasilan Arsenal mengatasi perlawanan Watford. Mikel Arteta pun turut andil langsung dalam hal ini. Arteta meninggalkan bangku cadangan, lalu dengan cepat mengambil bola out Arsenal kepada Saka. Arteta melakukan hal itu saat para pemain Watford tampak terlambat untuk turun bertahan. Saka yang menerima bola dari Arteta melakukan lemparan ke Cedric Soares. Cedric yang bergerak dari sisi kanan memberi umpan kepada Odegaard, kemudian menyodorkannya ke Lacazette. Lacazette memantulkan bola yang disambut tembakan kencang Martinelli yang berbuah gol. Arteta mengaku tindakannya mengambil bola agar timnya melakukan lemparan ke dalam, murni refleks saat mengamati laga. Ia mengaku sosok yang tak bisa menahan diri saat melihat anak asuhnya beraksi. Saya melihat bola di sana dan melihat peluang untuk mengambil keuntungan. Saya tidak tahu apakah saya seharusnya melakukannya. Tetapi begitulah cara saya menjalani pertandingan, dan saya tidak bisa menahan diri, ujar Mikel Arteta dikutip dari BBC. Peluang Arsenal bermain di Liga Champions semakin besar. Arsenal berhasil mengatasi perlawanan sengit dari Watford dalam laga lanjutan Premier League dengan skor akhir 3-2. Tambahan 3 poin membawa Arsenal naik ke posisi keempat klasemen Premier League dengan 48 poin. Skuad asuhan Mikel Arteta unggul 1 poin dari Manchester United. Arsenal berpeluang menjaga posisinya di 4 besar mengingat The Gunners masih punya tabungan 3 pertandingan. Arsenal bahkan bisa merangsek ke posisi ketiga andai mampu memenangkan ketiga laga tersebut. 4 besar memang menjadi harga mati Arsenal apabila ingin bermain di Liga Champions musim depan. The Gunners sudah absen di ajang tertinggi Eropa tersebut sejak musim 2016-2017. Peningkatan performa Arsenal mendapat pujian dari Roy Keane. Dia bahkan tak ragu menyebut Arsenal bisa finish 4 besar di akhir musim. Ini merupakan perubahan haluan yang luar biasa, mengingat di mana mereka berada pada awal musim. Mereka sekarang difavoritkan finish 4 besar, kata Roy Keane kepada Sky Sports. Striker baru Arsenal berasal dari La Liga Spanyol. Di musim panas nanti, Eddie Nketiah dan Alexander Lacazette dilaporkan akan menyudahi masa bakti mereka di Arsenal. Alhasil, The Gunners mau tidak mau harus mencari striker baru di musim panas nanti. Vikahes melaporkan bahwa Arsenal punya target transfer lain untuk skuad mereka. The Gunners kembali tertarik mengamankan jasa Youssef En-Nesyri dari Sevilla. Menurut laporan itu, Arsenal cukup tertarik mengamankan jasa En-Nesyri karena sang striker punya kemampuan yang impresif. Ia tampil tajam di 2 musim terakhir, sehingga ia selalu dipercaya menjadi juru gedor di Sevilla. Mikel Arteta dilaporkan terkesan dengan gaya bermain En-Nesyri. Alhasil, ia tertarik memboyongnya ke Emirates Stadium di musim panas nanti. Sevilla dikabarkan juga siap menjualnya. Tim asal Andalusia itu dikabarkan punya target striker lain di musim panas nanti. Sehingga mereka ingin menjual penyerang 24 tahun tersebut. Arsenal tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut En-Nesyri. Cukup dengan tebusan sekitar 30 juta euro, sang striker bisa jadi milik Arsenal. Fabregas sebut masa depan Arsenal kian cerah. Gelandang AS Monaco dan mantan kapten Arsenal Cesc Fabregas memuji penampilan Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli, dan menyebut mereka sebagai bintang masa depan Arsenal setelah masing-masing dari mereka mencetak gol saat melawan Watford. Saka dan Odegaard adalah masa kini dan masa depan Arsenal. 2 talenta besar, sangat besar, tulis Fabregas di Twitter pribadinya usai 2 gol pertama Arsenal.
Setelah Martinelli mencetak gol ketiga untuk Arsenal, Fabregas kembali menulis cuitan tambahan. Bagaimana saya bisa melupakannya? Ketiga pemain muda Arsenal itu tampil bagus untuk Arsenal musim ini. Gol pembuka Odegaard adalah catatannya yang kelima di Liga, sementara Saka mengemas assist kelimanya saat menjadi kreator gol Odegaard. Saka kemudian mencetak gol ke-8-nya di Premier League musim ini, di mana Martinelli juga mencatatkan namanya di papan skor untuk menambah pundi-pundinya menjadi 5 gol. Akankah Arsenal beri kontrak jangka pendek untuk Lacazette? Penampilan gemilang Alexander Lacazette membuat ia kemungkinan bisa ditawari kontrak baru oleh klub setidaknya untuk 1 tahun lagi. Akan tetapi, Mikel Arteta mengatakan situasinya akan dibahas di kemudian hari. Itulah masalahnya. Saya berkata kepada Anda, pada akhir musim di mana kami tahu di mana ia akan berada. Kami akan duduk dengan 3 pemain itu dan di antara kami semua, kami akan memutuskan apa yang akan kami lakukan untuk maju, ujar Arteta dalam konferensi pers. Di awal musim ini, Lacazette selalu dirotasi, di mana ia beberapa kali menjadi starter dan menjadi pemain pengganti. Namun, mantan bintang Lyon itu telah menjadi pemain reguler dalam beberapa bulan terakhir dan telah mengenakan ban kapten sejak Aubameyang dicopot dari jabatan tersebut dan pergi ke Barcelona. Lacazette kini telah mencatatkan 5 gol dalam 26 penampilan di berbagai ajang dan mencetak 8 assist. Ia telah mengemas 4 assist dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Meski menang, Arteta cukup kesal dengan pertahanan anak asuhnya. Meski menang melawan Watford, Mikel Arteta tetap merasa kesal dengan penampilan anak asuhnya, terutama dari sisi pertahanan. Manajer asal Spanyol itu menilai bahwa bisa saja Arsenal kalah dari Watford karena memberikan terlalu banyak peluang untuk lawan. Kami mencetak 3 gol luar biasa, tetapi kami tidak memiliki energi dan komitmen yang sama dalam bertahan. Ketika itu terjadi, untuk memenangkan pertandingan saat tanda, Anda akan menderita. Itulah mengapa kami menderita hari ini karena secara defensif kami tidak memiliki struktur yang tepat, ujar Arteta dalam konferensi pers. Arteta memainkan duet Gabriel Magalhaes dan Ben White di jantung pertahanan. Dirinya melihat kerap ada respons yang terlambat dari para pemain untuk melindungi area pertahanan. Kami tidak mendeteksi dengan cukup urgensi saat-saat di mana mereka dapat mengaktifkan ruang tertentu yang kami tahu. Itu sebabnya kami menderita. Kami kebobolan 2 dan kami bisa kebobolan 1 atau 2 lagi, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!